Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada hari ini kita kembali lagi di pelajaran prakarya. Jadi pada hari ini kita masuk bab baru ya, bab 2, yaitu rekayasa dengan judul Prinsip Kelistrikan dan Sistem Instalasi Listrik. Adapun KD 3.1 memahami prosedur aneka jenis produk rakitan rekayasa kelistrikan. Kemudian 4.1 merangkai produk rakitan berteknologi listrik berdasarkan kondisi dan bahan di daerah setempat dan daerah lainnya. Jadi pada bab ini kita belajar tentang kelistrikan ya. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini melalui literasi LKPD diharapkan mampu mengidentifikasi kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Menurut kalian gambar apakah ini? A dan B? Oke, Pak kasih tahu aja ya. Jadi yang A itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang B itu ada sebuah kamar yang dipenuhi oleh cahaya lampu. Jadi di sini kita juga akan mempelajari instalasi listrik dan sumber-sumbernya. Seperti itu. Oke ya, diperhatikan biar kalian paham apa yang dipelajari hari ini. Oke, langsung ya kita mulai. Oke, apa itu kelistrikan? Jadi kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Nah, jadi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama muatan listrik negatif atau elektron. Kemudian yang kedua muatan listrik positif atau proton. Nah, jadi terbagi dua, saya ulangi, negatif dan positif. Kemudian arus listrik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama listrik arus searah atau DC, direct current. Artinya arus listrik yang arahnya tetap. Nah, kita ambil contoh. Contohnya itu baterai, aki, dan seterusnya. Nah, jadi arus ini tidak berbahaya karena tidak terlalu tinggi seperti itu. Beda halnya dengan yang nomor 2, listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current. Artinya arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Kita ambil contoh itu perabotan rumah tangga. Seperti kita ambil contoh AC, kipas angin, TV, CD, dan lain sebagainya. Jadi kalau arus listrik ini kita pegang, maka akan berbahaya untuk diri kita. Seperti itu. Adapun manfaat arus listrik dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ya. Yang pertama terangan, sebagai sumber energi, sebagai transportasi, sebagai pemanasan, sebagai telekomunikasi dan komputasi. Nah, kemudian jenis-jenis pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Pembangkit listrik tenaga batu bara PLTB, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, ada juga pembangkit listrik tenaga angin PLTAN. Baik, selanjutnya kita masuk ke instalasi listrik rumah tangga. Jadi apa itu instalasi listrik? Jadi instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa sebuah lampu ataupun sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Kemudian selanjutnya kita masuk ke komponen instalasi listrik. Nah, yang pertama bergainizer. Nah, bisa kita lihat di samping sebelah kanan itu ada gambar yang sering kali kita lihat di rumah ya. Jadi bergainizer adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah dan alat pengukur daya listrik yang digunakan di rumah tersebut. Seperti itu. Jadi listrik Beganizer itu ukurannya
bervariasi. Bisa kita lihat di rumah kita itu ada yang 450 watt, ada yang 900, ada yang listrik 1300, ada yang 2200 seperti itu. Yang kedua itu pengaman listrik. Pengaman listrik itu terbagi menjadi dua ya. Pertama pengaman lebur atau sekring, yang kedua pengaman listrik termos atau MCB. Nah, jadi pengaman lebur atau sekring adalah alat ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Yang kedua adalah MCB. MCB adalah alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Jadi kalau apabila terjadi korsleting, biasanya dia akan mengetek ke bawah untuk memutuskan aliran listrik. Jadi itu sebagai pengaman listrik untuk mencegah kebakaran. Ini fungsi pengaman listrik, menjaga rumah dari kebakaran. Yang ketiga adalah saklar. Saklar merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berikut contohnya adalah ada saklar tunggal dan ada saklar majemuk. Majemuk ini bisa lebih daripada dua ya. Kalau tunggal pasti satu ya. Yang keempat itu ada stop kontak atau bisa disebut outlet. Nah, itu yang nama kerennya, yaitu merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara alat listrik dengan aliran listrik. Contohnya bisa kita lihat di pada gambar ya, ada yang colokan 1, colok 2 seperti itu. Pasti kalian sudah paham dan sering melihat benda seperti ini. Selanjutnya stiker 1000 colokan listrik berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik, ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Contohnya sering kita lihat di rumah ya, pasti tidak asing lagi dengan stiker ini seperti itu ya. Selanjutnya itu komponen instalasi listrik terakhir adalah kabel, merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber bahan listrik atau alat-alat listrik. Pasti sering kali kita melihat di rumah kita atau di kantor atau di mana saja itu kabel seperti ini ya. Oke, yang terakhir untuk pembahasan hari ini adalah peralatan yang biasa bisa digunakan untuk instalasi listrik. Yang pertama itu test pen. Test pen berfungsi untuk mengetahui aliran listrik pada kabel atau kawat. Biasanya apabila test pen itu dicolokkan ke listrik yang mempunyai tegangan listrik, maka akan menyala seperti itu. Dan sebaliknya, apabila tidak mempunyai tegangan listrik, maka dia tidak akan menyala. Ya, baik, selanjutnya adalah solder ya, merupakan alat bantu atau membongkar rangkaian alat elektronika pada rangkaian papan PCB. Itu adalah fungsi dari solder tadi, seperti itu ya. Pengaris siku ya. Pengaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam dan siku bagian luar seperti itu ya. Selanjutnya itu ada pahat, digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Ingat, pahat ini digunakan untuk instalasi rumah kayu. Biasanya kalau untuk rumah beton itu biasanya menggunakan bor, tidak menggunakan pahat. Jadi alat yang digunakan sangat fleksibel seperti ini saja, seperti itu ya. Selanjutnya ada gunting. Nah, gunting seng. Gunting ini ialah alat berfungsi untuk menggunting seng atau sejenisnya. Biasanya sebagai alat bantu saja, tidak wajib ya. Kemudian ada mesin ketam atau sugu mesin. Fungsinya untuk merapikan atau menghaluskan permukaan kayu atau papan biasa digunakan untuk rumah kayu ya. Kalau beton tidak bisa menggunakan ketam seperti itu. Baik, semoga kalian bisa memahami materi hari ini.
untuk melihat keahlian atau pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas LKP. Semoga tugas ini bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang materi yang kita buat hari ini ya. Ingat, dikerjakan di buku ya. Tidak ada buku, silakan dikerjakan di kertas lembar, boleh langsung nanti hari Senin dikumpul ke Pak ya. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Pak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.